Masya Allah. Ana sebagai istri yang bodoh ilmu yang membawa suami ke Islam. Dalam keseharian semenjak belajar sunnah selalu banyak ujian demi mengajak keluarga ke Islam yang sebenarnya. Apakah ada doa atau kaidah kiat spesial yang perlu disampaikan kepada anak dan suami dalam membina rumah tangga menuju sakinah mawaddah warahmah sehingga nanti tidak ada bantah-bantahan di hari hisab kelak? Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah. Jadi suaminya masuk Islam lewat dia gitu bang ya? Iya, dia Mu'alaf mengajak sekarang suaminya. mualaf suaminya. Nah. Alhamdulillah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayahdiyallahu bika rajulan. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat engkau, khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada onta merah, daripada harta yang paling dibanggakan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Sekarang pun tetap seperti itu. Jadi kalau ada orang masuk Islam lewat jalan kita, itu subhanallah lebih baik daripada harta yang paling mahal yang ada di muka bumi ini. Cuma sekarang bagaimana tugas istri membimbing suaminya kepada Islam yang benar. Karena banyak yang sekedar Islam tapi sholat enggak, ibadah enggak. Bahkan sebagian tetap ke gereja kadangkala. Padahal katanya udah Islam. Maka tugas itu dikatakan berat, ya berat. Kalau bicara doa, terus berdoa. Memintakan hidayah buat keluarganya. Memintakan hidayah buat suaminya. Sebut nama suaminya. Mintakan petunjuk. Nabi SAW pernah mendoakan ibundanya Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Sebutkan namanya. Allah berikan hidayah kepada fulan, suamiku. Berikan hidayah kepada putra putriku. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kemudian perlu kita itu mendalami Islam dari sumbernya, bukan katanya. Mungkin perlu bikin program di rumah membaca Al-Qur'anul Karim dengan tafsirnya. Ya udah, istri beli tafsir Ibnu Katsir umpamanya, ada yang mukhtasar. Baca bareng, umpamanya kita tentukan tiap hari kita baca satu surat pendek. Hari ini mulai Al-Fatihah. Sampaikan kepada mereka supaya apa? Supaya tenang kita hidupnya. Ini lo obat lo. Quran ini datang sebagai hudan, petunjuk. Sebagai rahmat, kasih sayang. Sebagai syifa, penyembuh. Maka sampaikan kepada mereka supaya kita tenang hidupnya dengan membaca Al-Quran ini. Baca Al-Fatihah dengan tafsirnya. Kemudian baca nanti Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bil falaq, Qul huwallahu ahad. Baca surat-surat pendek. Kemudian doa-doa ajarkan kepada mereka. Kalau mungkin cerita. Orang-orang itu bisa senang dengan cerita. Ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Siapa sih Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Karena banyak di antara kita nggak kenal sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian perlu lingkungan. Setelah kita berusaha di rumah, karena semuanya bermula dari rumah, kita perlu lingkungan. Suami mungkin perlu lingkungan orang-orang yang udah Islamnya benar. Anak-anak juga perlu lingkungan, kawan-kawan yang Islamnya udah benar. Soalnya kalau enggak, apalagi dikatakan hidup di Swedia. Anak kemarin beberapa waktu yang lalu ya, tentang bagaimana seorang ibu yang punya anak, akhirnya anaknya berpacaran dengan non-muslim dan dia mau pindah agama. Dia mau pindah agama. Kan dalam pandangan dia enak, kata dia. Nggak ada sholat, nggak ada ini, nggak ada itu. Lingkungan ini berbahaya. Bagaimana kisah orang yang membunuh 99 orang plus satu orang hanya jadi 100. Kenapa? Karena lingkungan. Dikatakan kampungmu itu kampung buruk, pindah engkau. Maka di sini syariatkan hijrah tatkala memang lingkungannya nggak mendukung. Tapi gimana faktor ekonomi? Kalau engkau bisa bertahan, mempertahankan keimananmu, ahlan wa sahlan. Tapi kalau enggak, engkau mau mengorbankan agamamu demi urusan perut. Padahal bumi Allah ini luas. Hadza wallahu a'lam bishawab.